Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah nikmatnya, rahmatnya kita bisa berkumpul untuk eh, materi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah pada sesi yang hari saat ini saya hendak menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai beberapa hal yang utamanya adalah mengenai tujuan dari sholat, tujuan atau manfaat dari sholat. Setidaknya ada 5 yang hendak dibahas pada pertemuan hari ini, tujuan atau manfaat sholat. Yang pertama adalah sholat itu sebagai sarana komunikasi kita, sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sarana untuk meminta pertolongan Allah. Yang ketiga adalah sebagai bukti syukur kita atas nikmat dari Allah. Yang keempat, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima adalah sarana penggugur dosa. Insya Allah kita akan bahas ya sedikit singkat, mungkin kira-kira 10 hingga 15 menit ke depan mengenai 5 poin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sholat itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah agar selalu mengingat Allah. Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Thaha ayat 14 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah melainkan aku, maka berbaktilah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku atau mengingat Allah. Jadi kalau kita mau tahu cara berkomunikasi dengan Allah, di antara caranya adalah sholat. Kalau misalkan ibarat ya seorang ibu pengen berkomunikasi dengan anaknya, anaknya lagi kuliah misalkan atau lagi merantau, ya dia nelpon, kirim WhatsApp, video call, atau mungkin zaman dulu bersurat, kirim surat dari raja ke raja bersurat, atau dosen ke mahasiswa bisa lewat Google Meet atau Google Classroom atau datang bertemu di suatu kelas. Nah, cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan melaksanakan sholat, melaksanakan sholat. Nah, kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah, ya, di antara caranya adalah dengan sholat. Yang kita maintain, kita jaga komunikasi kita dengan Allah agar ketika dalam tanda kutip suatu saat butuh, suatu saat kita butuh, ya kita nggak aneh, nggak aneh ketika kita minta sesuatu. Ya manusia ya, kalau kita bahas manusia, kalau misalkan kita punya teman lama, nah kalau kita punya teman lama tiba-tiba menghubungi kita, Alek apa kabar? Gitu. Kita udah merasa tuh, nih kayaknya mau minjem duit nih, gitu. Nah, jadi nggak enak kan, jadi malu juga sebetulnya kita tiba-tiba menghubungi seseorang untuk minta bantuan. Nah, begitu pula mungkin layaknya kita kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah, ya kita jaga terus komunikasi. Ya mungkin meskipun ya Allah Subhanahu wa taala sih sebetulnya senantiasa senang ya ketika menghadapi hambanya yang tiba-tiba bertobat, punya banyak dosa tiba-tiba tobat, punya banyak dosa lalu dia ingat Allah, minta ampun pada Allah, Allah mah senang. Allah sangat senang ketika melihat hambanya bertobat. Lalu yang kedua, ya, tujuan sholat itu sebagai sarana kita meminta pertolongan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi cara kita minta bantuan pada Allah, gimana nih cara minta bantuan pada Allah? Pakai sabar dan sholat. Barangkali di sini ada yang pengalaman dulu waktu
menjelang ujian tulis masuk kampus, kita, kita jadi getol sholat gitu. Kita getol sholatnya. Atau misalkan, udah bentar lagi ada ujian, kita getol sholat. Aduh, nanti akan presentasi, kita jadi getol sholatnya. Memang seperti itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak-banyak amal soleh. Dan utamanya adalah sholat. Kalau kita punya maksud, punya cita-cita, ada sholat sunat hajat sebagai contoh. Nah, begitu pula dengan sholat-sholat lain secara umum. Ya, itu adalah sarana bagi kita untuk memperoleh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat itu adalah bukti syukur kita atas nikmat dari Allah. Dalam Quran surat Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak. Ya, secara umum, kita juga sebagai hamba Allah, Allah telah beri nikmat yang banyak. Lalu kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia, kalau kita merasa punya banyak nikmat dari Allah, cara bersyukurnya sholat. Sholat, kita bisa sehat nih saat ini, bisa masuk polman, lalu bisa sampai ke sini dengan selamat, lalu apa? Nah, tadi punya HP, punya gadget, uang ada, makan bisa, nggak sariawan misalkan. Banyak sekali nikmat yang bisa kita sebut. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan sholat. Misalkan udah dapat prestasi atau berhasil lolos masuk Polman, ya sholat. Bersyukur. Eh, Bisa bangun pagi, sholat. Dapat hadiah, ya sholat gitu. Ketika senang, sholat gitu. Nah, itu cara seseorang bersyukur, diantaranya dengan sholat. Dan juga di sini ditegaskan juga kurban. Lalu ke yang keempat, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, cara bagi kita untuk berhenti melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, keji dan munkar, diantaranya adalah dengan cara melaksanakan sholat. Karena kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini tips dari Allah, pasti benar. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat tapi masih melaksanakan perbuatan keji dan munkar? Gitu. Jadi gimana dong? Maka ya sudah, introspeksi. Ini sholatnya sangat mungkin enggak bagus kualitasnya gitu. Kurang khusyuknya, atau kurang tepat waktu, atau malah sholat sendiri harusnya berjamaah kalau bisa. Atau bisa jadi jumlah sholatnya yang kurang, dosis obatnya kurang nih, gitu. Dosis obatnya kurang. Ibarat ini sholat cuma sholat fardu yang dilaksanain, maka perkuatlah dengan sholat sunat, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan banyak sholat sunnah lainnya. Nah, silahkan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan sholat kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Lalu yang kelima, sholat itu adalah penggugur dosa. Dalam suatu hadis riwayat Muslim disampaikan, as-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antaranya. Di antara salat ke salat dan di antara Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa selama tidak melaksanakan dosa besar. Jadi kalau misalkan kita udah sholat subuh nih, insya Allah ya, sholat subuh, lalu jam 6 pagi melaksanakan dosa, lalu kita sholat duhur. Nah, maka 2 sholat tadi menghapus dosa yang dilaksanakan di antaranya. Begitu. Jadi kalau kita melaksanakan dosa terus pengen dapat ampunan Allah, di antara caranya adalah dengan eh, dengan sholat, minta ampun dari dosa. Lalu juga kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu ibarat mandi ya. Sholat itu ibarat mandi. Nabi Muhammad SAW pernah nanya ya kepada para sahabat tentang kalau misalkan seseorang itu mandi 5 kali setiap hari. Ya, mandi 5 kali setiap hari. Lalu Nabi nanya, menurut kalian
orang ini masih punya kotoran atau daki enggak di tubuhnya? Maka para sahabat jawab, ya enggak ada sedikit pun. Lah mandi aja 5 kali sehari gitu. Ya kalau kita mandi 2 kali sehari atau sekali sehari udah merasa bersih tuh. Gitu. Nah, ini 5 kali sehari, insya Allah bersih. Lalu kata Nabi, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sholat ini sarana penggugur dosa ya. Ibarat orang mandi 5 kali sehari. Ini ibarat seorang pendosa memohon ampun pada Allah dengan sholat 5 kali sehari. Kata Nabi, insya Allah akan bersih. Jadi kalau kita punya dosa nih, jangan jangan malah semakin terpuruk. Waduh, udah dosa biarin aja lah, semakin jauh aja lah dari Allah. Enggak. Kalau kita ingat punya dosa, maka minta ampunlah pada Allah ya dengan cara diantaranya adalah sholat. Ya selain istighfar, berhenti dari perbuatan tersebut, menyesali perbuatan tersebut. Ya, lalu kita perbaiki juga dengan banyak-banyak amal solih. Di antaranya adalah dengan sholat. Nah, setelah yang 5 tadi, sebetulnya banyak sekali keutamaan-keutamaan lain yang bisa diperoleh ketika kita melaksanakan sholat. Yang memperoleh cinta dan ridho Allah, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, menjadi pewaris surga Firdaus, ya, disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ya, banyak juga barangkali nanti bisa kita tahu sholat itu membuat seseorang doanya makbul, ya, ya karena memang waktu makbul diantaranya itu adalah yang setelah sholat ya, setelah sholat itu waktu-waktu makbul. Lalu sholat itu menjadi penggugur dosa sehingga orang yang dosanya sedikit kan lebih makbul doanya. Begitu. Terus keutamaan sholat lainnya adalah kalau misalkan sholat ke masjid 1 langkah pahala, 1 langkah menggugurkan dosa. Gitu. Sholat itu sebagai sarana berjamaah, ya kita berkumpul berjamaah. Sarana kita berlatih bersosialisasi, misalkan. Kalau sholat itu bahkan gerakan-gerakan fisiknya pun adalah hal-hal yang punya khasiat terhadap kesehatan gitu. Ruku, sujud itu ternyata punya khasiat yang sangat baik terhadap kesehatan. Begitu. Itu mungkin bahasan-bahasan kedokteran mungkin lebih banyak di sana. Kita melaksanakan sholat, insya Allah sehat juga. Gitu. Nah itu mungkin ya penyampaian materi di sesi ini, sesi atau materi mentoring yang untuk agenda kita nanti. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya mungkin sebagai tips tambahan ya, sebagai tips tambahan untuk mentor ya, eh, di saat sesi mentoring sebisa mungkin apa menjaga komunikasi atau interaksi dengan menti ya, dengan binaan-binaan. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai ini semacam ceramah satu arah. Ya, berhubung barusan simulasi ya, dan tidak ada audiens ya langsung satu arah. Nah, sangat mungkin di beberapa sesi itu kita minta komentar atau minta jawaban dari audiens, dari menti, misalkan ketika bahas awalannya sholat. Sholat itu apa? Nah, itu kita bisa nanya ke menti kita. Kita nanya ke menti kita, sholat itu apa menurut Anda gitu. Menurut kamu sholat itu apa sih? Gitu. Sholat itu yang mana gitu. Lalu mungkin ada beberapa orang yang bisa kita mintain bantuan untuk bacain ayat, misalkan. Misalkan ada yang buka Quran atau di HP-nya ada Quran. Dia bagus bacaannya, misalkan kita pandang bagus bacaannya, udah ketahuan misalkan. Kita minta dia yang bacain ayatnya. Ya, terus misalkan pada kasus-kasus tertentu terkait komunikasi, misalkan. Nah, ketika tadi kita bahas contoh kasus orang yang tiba-tiba menghubungi untuk minjem duit, nah itu kita bisa nanya kasus ini kepada menti gitu. Menurut kamu kalau tiba-tiba ada orang menghubungin kamu minta bantuan gimana? Nah, itu bisa kita minta jawaban kepada
binaan kita komentarnya gimana, interaktif. Kalau misalkan ada ayat yang mudah diterjemahkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Misalkan ada di antara binaan kita yang jago bahasa Arab atau yang ngerti bahasa Arab dikit atau alumni pesantren, ya kita minta dia terjemahin. Apa tuh artinya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu berikutnya misalkan ada bahasan-bahasan yang menarik yang sangat-sangat terkini untuk dijadikan bahan obrolan, itu boleh banget ditanyain kepada menti-menti untuk membuat ngobrol, membuat interaktif. Jadi kalau kita interaktif, insya Allah lebih nyerap dan lebih meningkatkan antusiasme peserta yang lain. Lalu di bahasan, misalkan kita mau bahas keuntungan lain yang dapat ketika melaksanakan sholat, ini kita bisa nanya dulu ke menti-menti, kebinaan-binaan. Kita bisa tanya dulu ke binaan-binaan. Menurut kamu apa kelebihan yang tadi belum disebut, kelebihan sholat yang kamu tahu? Nah, sebelum kita bahas yang tambahan yang ini. Atau bahkan sebelum kita bahas materi, kita bisa nanya duluan. Menurut kamu apa kelebihan atau manfaat dari sholat? Gitu, ya bagus. Kita bisa ACC atau kita bisa tanya pendapat yang lain. Gitu. Nah, itu tips ya, tips tambahan untuk meningkatkan antusiasme peserta. Ya udah kita interaktif, nanya. Di beberapa momen kita minta partisipasi atau minta jawaban dari peserta. Bahkan kalau ada pertanyaan yang sulit, kalau kita tahu ada binaan kita atau menti kita, audiens kita yang tahu jawabannya, bisa jadi kita lempar dulu ke binaan kita yang lebih pintar gitu. Begitu itu boleh. Itu silahkan nanti dilaksanakan. Eh, Lalu tadi pengingat tambahan ya disampaikan bahwa kita senantiasa jaga niat. Kita senantiasa harus jaga niat. Kalau misalkan kita tahu nanti di sesi mentoring itu nggak akan semuanya menyimak, nggak akan semuanya antusias dengan yang kita sampaikan. Akan ada yang acuh biasanya, akan ada yang dia main HP scroll gitu, ya acuh aja, sangat mungkin. Ini jaga niat, kita jaga niat bahwa aktivitas menyampaikan ini materi ini itu sudah amal soleh buat kita. Mau peserta itu berubah atau tidak, menyimak atau tidak, eh, menjadi perbaikan buat mereka atau tidak, itu urusan berikutnya. Niat kita lurus dulu bahwa ini kita ngasih mentoring itu amal soleh kita sendiri. Itu amal soleh kita sendiri, bukan bukan untuk orang lain dulu. In ahsantum li anfusikum. Jadi kita niat benerin dulu. Niat. Ini saya coba tambahkan ke sini ya, ke poin yang di sini kalau gitu. Nah, saya tambahkan. Luruskan niat. Ya. Jadikan sesi mentoring ini sebagai amal salih untuk pribadi. Nah, jadi kita tidak akan pengaruh dengan perubahan yang terjadi pada orang atau reaksi orang lain. Yang kita lurus, ya, lurus kita laksanakan hal terbaik karena Allah. Luruskan niat karena Allah, bukan karena ingin orang lain berubah, ingin orang lain jadi sholat misalkan. Nggak lurus, niat lurus. Jadi kita insya Allah akan lebih plong ketika menghadapi reaksi-reaksi atau kejadian-kejadian ketika mentoring. Niatnya kita lurus aja, lurus aja. Nah, itu ya tips utama ya. Selain yang mungkin ada di poin-poin di sini, ya jaga ruhani, ya sholat subuh, sholat duha, tilawah dulu, lalu persiapan fisik, mandi dulu, gosok gigi, pakaian terbaik, gitu. Terus minyak wangi kalau yang laki-laki pakai banyak-banyak senyum, seterusnya. Nah, itu mungkin ya tips-tips tambahan buat penyampaian materi mentoringnya. Saya cukupkan dulu videonya. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.